Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital akan mempresentasikan materi kami tentang peranan e-commerce pada perusahaan PT Amazon.com. Kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ialah Anti Mariani, Eka Agus Vitayanti, Taskia Putri Adinda, Danar Putra Mahendra, Muhammad Rizky Adi Setiawan, Muhammad Rilo Zanuar Pambudi. Materi yang pertama ialah sistem e-commerce pada PT Amazon.com. E-commerce adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan lewat dunia maya atau internet. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, para pengguna e-commerce dapat melakukan penjualan, pembelian, dan lain-lain. E-commerce sangat menguntungkan untuk para penggunanya karena memudahkan untuk pembeli yang menginginkan suatu barang tanpa harus berpergian untuk membelinya. Sekarang sudah semakin banyak bermunculan online shop ataupun perusahaan-perusahaan yang menjual berbagai macam barang melalui media e-commerce dengan cara membuat website. Model bisnis yang dimiliki Amazon. Yang pertama yaitu revenue model. Amazon.com adalah contoh dari perusahaan yang menggunakan diversified revenue model. Amazon.com saat ini juga menggunakan advertising revenue model, di mana perusahaan bayar biaya iklan terhadap produk tertentu. Amazon.com juga termasuk ke dalam affiliate revenue model, di mana partner dari Amazon.com dan perusahaan membuat berbagai macam produk seperti elektronik dan pakaian, menciptakan penjualan dari produk, dan menerima presentase dari penjualan produk tersebut. Amazon.com juga menggunakan pay-per-view access, di mana jika kita tertarik dan mengklik salah satu barang, Amazon secara otomatis akan men-charge ke perusahaan yang menjual barang tersebut dengan perhitungan per view. E-commerce yang digunakan pada PT Amazon.com adalah Business to Consumer atau B2C, yaitu transaksi retail dengan pembeli individual. Amazon.com adalah contoh yang sangat baik untuk B2C, di mana Amazon.com adalah retail site dengan menggunakan sales revenue model, yaitu bagaimana Amazon.com juga mengizinkan perusahaan mengiklankan produk mereka dengan membayar produk-produk yang mereka mau iklankan. Iklan ini menjadi pendapatan iklan untuk Amazon.com, membuat Amazon.com sebagai bagian dari sales revenue model dan juga bagian dari advertising revenue model. Dengan menggunakan subscription revenue model, perusahaan menyediakan servis kepada konsumennya untuk mendapatkan informasi seperti laporan konsumen, surat kabar online, dan majalah online. Dengan menggunakan sales revenue model, perusahaan membuat pendapatan dengan menjual produk, servis, ataupun informasi kepada konsumennya. Sales revenue model yang digunakan oleh Amazon.com adalah click and click retailers, di mana click and click retailers adalah perusahaan-perusahaan yang menjual produk mereka lewat website. Amazon.com adalah contoh yang sangat baik, di mana perusahaan itu dapat secara spesifik menjual produk mereka lewat internet. B. Perlindungan Sistem Informasi Pasif dan Aktif PT Amazon.com. Perlindungan sistem informasi Amazon ialah AWS atau Amazon Web Service yang menyediakan layanan komputasi awan, di mana setiap fungsi yang ada di dalamnya bisa diakses dengan panggilan web service. Layanan-layanan di AWS dapat dimanfaatkan berdasarkan waktunya atau waktu penggunaan CPU, volume, atau jumlah data yang ditransfer, perhitungan, atau jumlah antrian pesan atau message, serta waktu dan ruang atau penggunaan ruang hard disk dalam waktu periode tertentu. Komponen-komponen pada AWS. Yang pertama, Amazon S3 atau Simple Storage Service digunakan untuk menyimpan data untuk penggunaan pribadi maupun umum. Dalam hal ini, ada 3 lokasi yang memungkinkan pemanfaatannya, yaitu di Amerika Serikat termasuk California Utara, Eropa, serta Asia. Yang kedua,
Amazon CloudFront digunakan untuk mendukung Amazon S3 agar bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, Amazon SQS atau Simple Query Service digunakan untuk mendukung tercapainya pemrosesan AWS yang cepat dan tidak pernah mengalami kegagalan. Yang keempat, Amazon Simple DB digunakan untuk menyimpan data yang bersifat semi-terstruktur. Basis data yang digunakan SimpleDB tidak bersifat relasional, melainkan menyimpan data dalam bentuk pasangan nama atau nilai name or value yang mirip dengan struktur denormalisasi pada sistem basis data relasional. Demi meningkatkan kinerja query, Amazon RDS atau Relational Database Service digunakan untuk mengelola data yang disimpan dalam sistem basis data MySQL. Yang terakhir, Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud digunakan sebagai infrastruktur atau kapasitas pemrosesan memori dan ruang hard disk yang menyediakan layanan service yang dibutuhkan oleh para pengguna. Keamanan AWS Cloud. AWS memungkinkan untuk mengotomatisasi tugas-tugas keamanan manual sehingga dapat mengalihkan fokus pada peningkatan dan inovasi bisnis. Plus, membayar hanya untuk layanan yang digunakan. AWS dirancang menjadi salah satu lingkungan komputasi cloud yang paling fleksibel dan aman yang tersedia saat ini. Infrastruktur inti kami dibangun untuk memenuhi persyaratan keamanan untuk militer, bank global, dan organisasi dengan tingkat sensitivitas tinggi lainnya. AWS berkomitmen untuk membantu meraih level keamanan tertinggi dalam cloud, menggunakan teknologi pertimbangan otomatis. Aplikasi logika matematika ini akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tentang infrastruktur. AWS mampu mendeteksi seluruh kelas kesalahan konfigurasi yang berpotensi memaparkan data yang rentan. C. Keunggulan operasional supply chain management PT Amazon.com. Sistem SCM yang diterapkan Amazon yang pertama ialah outsourcing inventory management and insourcing logistik. Sistem supply chain yang dimiliki Amazon salah satunya bergantung pada manajemen outsourcing, yang mana barang yang telah dipesan atau dibeli oleh pelanggan tidak tersimpan pada gudang Amazon, melainkan berada pada gudang-gudang pihak ketiga. Tercatat 82% penjualan Amazon pada tahun 2016 berasal dari pihak ketiga. Namun, untuk proses pengiriman Amazon mengandalkan kendaraan milik sendiri untuk menanggulangi lamanya waktu pengiriman produk kepada pelanggan. Yang kedua, yaitu delivery option to customers. Selain memiliki gudang yang berbeda untuk tiap jenis produk, Amazon juga menyediakan pilihan tipe pengiriman produk untuk pelanggannya, baik dari prime customer delivery, one day delivery, first class delivery, ataupun free super saver delivery. Hal ini merupakan upaya dari Amazon untuk menciptakan kualitas pengiriman produk terbaik dan tercepat bagi pelanggannya, yang menjadikan Amazon tidak hanya salah satu perusahaan di industri retail, tetapi juga perusahaan dengan logistik yang paling unggul. Yang ketiga yaitu push or pull strategy for supply chain success. Ini juga merupakan kunci sukses Amazon dengan menempatkan gudangnya pada lokasi yang strategis, lebih dekat dengan area metropolitan maupun pusat kota, sehingga pesanan pelanggan dapat secara cepat ditindaklanjuti dengan mengirim produk dari gudang-gudang yang terdekat. Amazon juga menggunakan manajemen sirkulasi yang cukup baik untuk menyimpan produk yang terdapat di gudang sendiri, yaitu yang disebut dengan pure POS, dan produk yang disimpan pada penjual pihak ketiga atau disebut dengan pure pool. Dengan kedua strategi ini, Amazon selalu mampu menyediakan produk permintaan pelanggan dan mengirimnya dengan tepat waktu. Amazon Warehouse Places and Zone. Amazon sendiri saat ini mengelola lebih dari 500 juta stock keeping unit atau SKU dan mengoperasikan lebih dari 490 fulfillment centers yang lokasinya berada di seluruh dunia. SKU atau kode unik untuk tiap
produk berperan penting untuk melakukan pengelolaan inventory yang begitu rumitnya dan pengiriman yang begitu banyaknya. Kemudian juga Amazon menginovasi gudang yang difungsikan sebagai fulfillment center atau secara sederhananya merupakan tempat proses dari order pembelian, pembayaran, pengepakan, hingga pengiriman produk ke alamat pelanggan, di mana sebelumnya gudang hanya merupakan pusat distribusi yang memfasilitasi pengelolaan inventory antara produsen dengan pelanggannya. Gudang Amazon yang ditempatkan di tempat strategis dan dekat pusat kota merupakan langkah sukses dalam pengiriman yang cepat. Lokasi, ukuran, dan jumlah gudang salah satu faktor penting dalam supply chain Amazon. Gudang Amazon juga dibagi menjadi 5 area penyimpanan yang dipisah berdasarkan jenis produk dan jumlah permintaannya. Warehouse Automation, pengakuisisian Kiva System sebagai penyedia solusi gudang otomatis dan produsen robot yang berdasarkan IoT atau Internet of Things ini menjadikan proses pada Amazon lebih optimal. Proses yang dulu dilakukan oleh karyawan dengan proses manual berjalan pada area gudang yang luas sehingga membutuhkan proses yang lama, kini mampu aktivitas pemilihan, pemindaian, pengambilan, dan pengemasan barang dapat secara otomatis tanpa memerlukan bantuan manusia. Hal ini mampu memungkinkan Amazon untuk menyelesaikan aktivitas gudang dengan sangat cepat. Dalam jangka waktu bertahun-tahun, Amazon terus meningkatkan jumlah robot dalam gudangnya. Pada Januari 2017 lalu, terhitung lebih dari 45.000 terdapat robot dalam gudang Amazon, dan bahkan inovasi pada robot terus berlanjut. Bahkan dengan meningkatkan efisiensi warehouse, robot telah mampu mengurangi biaya operasional hingga 20% atau menghemat sekitar 22 juta dolar setiap tahun pada setiap gudang. Peningkatan jumlah robot yang dimiliki dari 15.000 pada tahun 2015 dan 30.000 pada 2016 menunjukkan begitu pentingnya fungsi robot dalam kesuksesan bisnis Amazon. Pada saat ini fungsi robot Amazon adalah untuk membawakan barang kepada orang yang akan mengambil pesanan. Pada generasi selanjutnya, para robot akan melihat sendiri pesanan dan mengurangi kebutuhan orang sebagai pengambil pesanan. Supply chain cost, dengan menjalankan skala ekonomi yang sangat besar dan dengan serangkaian strategi supply chain yang terdepan, Amazon mampu menjaga efisiensi keseluruhan biaya per unit secara keseluruhan hingga tingkat paling minimal. Akibatnya, perusahaan lain dengan volume penjualan yang rendah sudah sulit bersaing dengan Amazon. Inovasi yang dilakukan Amazon pada manajemen supply chain telah memukau dan membuat perubahan dalam tingkat yang luar biasa. Bahkan sulit bagi pesaing dengan volume rendah untuk mengikutinya. Apalagi Amazon mulai melakukan pelebaran bisnis dengan membuat sektor manufakturnya sendiri pada beberapa produk seperti baterai, ransel, speaker Bluetooth, bahkan makanan. Selain itu, inovasi terkini Amazon yang mulai mengembangkan sistem pengiriman berbasis drone dan juga otomasi store akan lebih membuat Amazon melaju menjadi yang terdepan. Amazon memaksa para pesaing untuk mulai memperbaiki aspek otomasi supply chain, mengurangi waktu pengiriman, meningkatkan jumlah gudang, dan juga terlibat dalam manufaktur produk. Kedekatan pelanggan dengan Customer Relationship Management di PT Amazon. CRM PT Amazon.
perusahaan penggunaan CRM harus sudah mengetahui tujuan atau bisnis objektif dan tuntutan bisnis atau business requirement yang diinginkan dari implementasi CRM. Implementasi CRM pada PT Amazon dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sejarah pelanggan, apa yang menjadi kesenangan pelanggan, apa saja keluhan pelanggan, dan bahkan data lain untuk mengira-ira apa yang pelanggan akan beli di masa yang akan datang. Penerapan CRM yang dilakukan di PT Amazon. Yang pertama, mengoneksikan beragam departemen atau divisi secara harmonis dengan memberikan akses data pelanggan kepada call center, Salesforce, dan departemen lain di dalam organisasi. Yang kedua, mengantisipasi apa yang diharapkan para pelanggannya, yaitu mencapai suatu tingkatan jasa baru dengan menawarkan kepada pelanggan informasi dan jasa sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang ketiga, menghasilkan usaha marketing yang efisien, yaitu menerapkan secara akurat informasi tentang pelanggan yang selalu tersedia dan dapat diakses untuk mencapai target yang lebih cepat. Yang keempat, memperluas pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengenali kecenderungan pola preferensi dan pembelian pelanggan selanjutnya. Yang kelima, melakukan dialog terus-menerus atau ongoing dengan para pelanggannya, yaitu dengan menggunakan web untuk berkomunikasi secara langsung. Alasan diterapkannya CRM pada Amazon.com. Senjata atau kunci untuk memenangkan pundi-pundi sang raja adalah mengerti dan memuaskan keinginannya masing-masing sambil mengembangkan interaksi dua arah dengan setiap pembeli yang patut diberi prioritas perusahaan. Inilah yang dikenal dengan istilah Customer Relationship Management atau yang disebut dengan CRM. Dan dalam perkembangannya menjadi one-to-one marketing management. Ada juga yang menyebutnya mass customization. Dalam model CRM ini, kedua belah pihak, pembeli penjual, harus saling membangun rasa percaya satu sama lain atau yang disebut dengan trust. Langkah selanjutnya, penerapan CRM pada Amazon.com. Yang pertama, penawaran yang tepat. Mengutamakan penawaran yang terbaik untuk pelanggan dan meminimalkan penawaran yang irrelevan. Kepada pangsa pasar atau pelanggan yang tepat, menawarkan produk pada pangsa pasar yang tepat. Tidak semua pelanggan mempunyai keinginan dan kebutuhan akan produk yang sama. Yang ketiga, menahan barang pada waktu yang tepat, menawarkan barang pada saat yang tepat pada saat pelanggan membutuhkannya. Yang keempat, melalui saluran yang tepat, kita bisa berinteraksi dengan pelanggan kita berbagai macam cara. Yang pertama, direct mail, email, telemarketing, dan lain-lain. Kita perlu memastikan bahwa kita telah memilih media yang paling efektif untuk setiap interaksi yang berbeda. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.